Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKN online. Nah, kita akan membahas bersama tentang peran penegak hukum. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang kemarin itu, hanya kita akan memberikan sedikit review dan lebih jelas gambarnya karena kemarin agak sedikit kecil ya, saya paham dan mungkin kalian kesulitan untuk memahami karena agak terlalu kecil. Nah, nanti kalian juga saya kasih PDF biar kalian juga bisa langsung membaca-baca. Oke, nah saya akan beberapa bisa menjelaskan dari slide yang saya berikan. Sehingga kalian bukan hanya membaca, tetapi juga kalian bisa paham. Oke. Nah, saya akan share dengan yang kemarin itu. Nah, ini ada beberapa yang saya share ya, sebentar. Nah, ini dulu. Biar kalian berkenalan lagi. Nah, ini ya. Nah, dari lembaga-lembaga penegak hukum, ini ada polisi, ada kejaksaan, ada juga kehakiman, dan juga advokat, dan juga KPK. Yang kemarin kalian banyak ditanyakan tentang advokat ya, karena yang saya tampilkan di sini tidak saya ulas semuanya ya. Advokat itu pengacara, seperti itu. Nah, untuk KPK, KPK ini adalah juga lembaga penegak hukum, pengadilan khusus tipikor, yaitu tindak pidana korupsi. Jadi, di peradilan khusus ya, kalau yang ini nanti peradilan umum. Nah, oke. Nah, yang akan saya bahas ini dari kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman ya. Nah, ini yang pokok dan juga bagaimana prosedurnya dari kepolisian, dari kejaksaan, dan juga kehakiman. Ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan hukum. Jadi berproses, bukan berdiri sendiri. Jadi pokoknya polisi sendiri, ada kejaksaan sendiri, dan juga pengadilan sendiri, tidak. Tetapi ada suatu proses ya. Jadi bukan hanya kalian hanya mengetahui kewenangannya, tugasnya polisi apa, kejaksaan tugasnya apa, pengadilan tugasnya apa, bukan hanya itu, tetapi kalian akan saya berikan tentang bagaimana prosesnya dan keterkaitan antara lembaga-lembaga penegak hukum ini yang saling bekerja sama. Oke, saya berikan peta konsepnya yang kemarin saya sudah berikan. Ini ada polisi ya, dari kejaksaan dan juga kehakiman ini saling bekerja sama dan ada tugasnya masing-masing seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan PDF-nya untuk lebih jelasnya karena ini untuk dokumen saya pribadi ya sebenarnya. Di sini, nah di sini ya dari kepolisian, kejaksaan dan juga kehakiman. Nah, ada beberapa yang bisa kalian ketahui dari kepolisian itu ada melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Nah, dari penyidikan ini nanti ketika sudah lengkap ini diberikan ke jaksa dan juga dari kejaksaan kalau sudah lengkap di kehakiman yang siap disidangkan itu secara singkatnya prosesnya. Nah, tentu kalian harus tahu bagaimana peran polisi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan. Ini saya akan lebih besar ya, biar agak paham, biar agak jelas ya di slide-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, polisi ya, ketika ada aduan masyarakat atau ada tindak pidana narkoba atau narkotika atau pelanggaran-pelanggaran hukum lain lah ya yang bertentangan dengan hukum. Nah, ini nanti polisi yang menangani. Tapi polisi juga harus mengadakan penyelidikan terlebih dahulu, yaitu tugasnya itu menerima dan menerima laporan pengaduan dan juga mencari keterangan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan juga namanya serta memeriksa tanda pengenal diri seperti itu. Nah, ketika nanti sudah dilakukan penyelidikan, nanti kasusnya itu ditingkatkan lagi yaitu di penyidikan. Di penyidikan itu seperti apa?
Nah, di penyidikan itu polisi ya, penyidik itu menerima laporan pengaduan yaitu melakukan olah TKP, bisa menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, dan juga mendatangkan ahli terkait dengan perkara itu, dan juga mengadakan penghentian penyidikan dan tindakan lain yang menurut hukum, yaitu pasal 7 ayat 1 KUHP acara ya, KUHP acara pidana ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu. Dan juga melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan memeriksa dan penyitaan surat, juga sidik jari, dan memotret seseorang dan memanggil diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Jadi kalau sudah dilakukan penyidikan, ini statusnya menjadi tersangka, gitu ya. Nah, kalau sudah di pengadilan itu namanya terdakwa, seperti itu. Nah, lalu dari sini itu dari penyidikan ya, ini dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, jaksa itu tugasnya apa? Yaitu menuntut, menetapkan hakim dan pemutusan pengadilan, pengawasan pidana bersyarat, pengawasan juga keputusan lepas bersyarat, penyidikan, melengkapi berkas perkara. Nah, tugasnya juga melengkapi berkas perkara yang dari penyidikan ini ketika belum lengkap, namanya ada berkasnya yang belum lengkap, mungkin pasalnya belum lengkap atau tindak pidana yang kurang sesuai. Nah, itu nanti dikembalikan lagi ke penyidik seperti itu. Nah, namanya dikembalikan lagi ke penyidik yaitu kepolisian. Ini namanya pra penuntutan ya, dari penyidik ya, dari penyidik hasil penyidikannya diserahkan ke penuntut umum yaitu jaksa. Nah, hasil penyidikan yang belum lengkap dikembalikan ke penyidik. Nah, dari penyidik ini hasil penyidikan yang sudah lengkap maksimal 14 hari sejak menerima pengembalian diserahkan kembali. Nah, kalau sudah lengkap semuanya ini dikembalikan ke jaksa seperti itu. Nah, dari jaksa itu kalau sudah lengkap itu diserahkan ke hakiman. Nih di kehakiman, di hakim di sini. Nah, hakim itu juga ada mekanismenya ya, dari jaksa ke hakim ada mekanismenya. Ini ada dari kejaksaan ya, di sini ada dari kejaksaan diserahkan ke panitera muda, lalu ke tugas pendaftaran, juga panitera atau sekretaris juga memeriksa berkas perkara. Terus juga ketua pengadilan negeri itu melakukan penunjukan majelis hakim seperti itu. Agak besar ya, saya agak sering ini. Oke, dari sini panitera atau sekretaris itu memasukkan penunjukan pemilihan panitia pengganti, lalu petugas pendaftaran, lalu ke ketua majelis hakim. Nah, ke majelis hakim itu memeriksa berkas dan mempelajari perkara, menetapkan waktu persidangan. Nah, dari majelis hakim menunjuk hakim anggota, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, juga para pihak. Para pihak itu siapa? Yang hadir pada jadwal sidang yang telah ditentukan. Seperti itu ya. Nah, itu gambarannya dari proses dari jaksa ke hakim. Nah, hakim itu tugasnya apa? Yaitu menerima, memeriksa, memutuskan perkara hukum dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan perundang-undangan seperti itu. Nah, di Indonesia itu ada yang dilakukan oleh MA ya, Majelis Mahkamah Agung. Nah, di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PT UN dan MK, Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, dari sini ya, dari proses peradilan ini jelas
dari polisi, jaksa, dan hakim. Nah, untuk advokat ini yang di hakiman ya, ini ketika melakukan sidang ini di sini. Gitu. Ini saya akan kembalikan biar agak lebih jelas. Nah, ini proses-prosesnya biar agak lebih jelas. Yang secara utuh tadi. Nah, ini ya. Nah, sehingga kalian bisa lebih jelas memahami tugas dan wewenang juga proses peradilan seperti apa, ada gambaran cukup jelas gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari saya, kalau kalian bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan atau kesimpulan, bahkan bisa dituliskan di kolom komentar seperti itu ya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.